Halo semuanya, di ulasan ilmiah kita hari ini, yaitu dengar artikel ilmiah keren, pertama-tama pastinya terima kasih untuk peneliti-peneliti keren dunia yang risetnya bakal kita kupas tuntas. Coba bayangin nih, ada sebuah misteri medis tentang satu faktor risiko kesehatan yang sebenarnya ada tepat di depan mata kita. Ini masalah hidup dan mati yang sangat nyata dan mematikan. Tapi anehnya, kemungkinan besar nggak pernah ditanyain sama dokter waktu kalian check up rutin. Nah, hari ini kita bakal mecahin misteri itu. Kita semua pasti tahulah ya apa aja penyebab utama umur pendek. Dokter pasti selalu ngingetin soal bahaya ngerokok, kebanyakan minum alkohol, pola makan yang berantakan, atau gaya hidup yang mageran. Tapi siap-siap kaget ya, ternyata ada satu resiko tersembunyi yang skalanya tuh luar biasa masif dan mematikan, yang bisa banget motong umur kita. Tapi entah kenapa, hal ini jarang banget atau bahkan nggak pernah dievaluasi di ruang periksa dokter. Oke, mari kita selami lebih dalam isu ini. Selama ini, kita dan juga dunia medis selalu ngelihat kesehatan tuh murni cuma dari fisik doang. Dokter kalian pasti nanya soal makanan, seberapa sering kalian olahraga minggu ini, atau apa kalian masih ngerokok. Tapi coba deh kita balik kondisinya. Kapan terakhir kali seorang tenaga medis duduk di depan kalian, terus nanya dengan serius, teman kamu ada berapa? Atau seberapa kuat sih dukungan sosial yang kalian rasain sehari-hari? Jujur aja, ini adalah titik buta atau blind spot raksasa dalam cara kita mandang kesehatan kita sendiri. Ketidakhadiran pertanyaan simpel itu ngebawa kita ke apa yang saya sebut sebagai rahasia besar kesehatan kita. Kita bakal ngebongkar sebuah fakta ilmiah yang benar-benar menantang semua pemahaman kita soal apa artinya hidup sehat. Ini bukan soal pil ajaib baru dari perusahaan farmasi atau tren diet terbaru yang lagi viral di internet. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam dan nempel banget di kehidupan kita sebagai manusia. Ini semua bisa keungkap berkat kerja keras Julian Holt Lunstad, Timothy B. Smith, dan J. Bradley Layton. Dan sekali lagi, lewat dengar artikel ilmiah keren ini, kita ucapkan terima kasih untuk peneliti-peneliti keren dunia yang udah menyatukan kepingan-kepingan puzzle ini. Lewat meta-analisis mereka yang jadi terobosan di jurnal bergengsi PLOS Medicine, rahasia raksasa ini akhirnya terbongkar ke permukaan dengan bukti yang udah nggak bisa dibantah lagi. Sekarang, siap-siap ya, karena kita bakal langsung terjun ke data konkretnya. Kita nggak lagi ngomongin sekedar asumsi psikologis soal betapa asyiknya punya banyak temen. Enggak, kita lagi ngomongin angka harapan hidup. Urusan nyawa nih. Dan angkanya benar-benar mengejutkan, dikumpulin dari puluhan tahun data observasi yang super ketat. Dengerin jumlah partisipannya aja udah bikin merinding. 308.849 orang. Bayangin, itu rame banget kan? Ini bukan ukuran sampel kecil-kecilan yang cuma ngelibatin belasan mahasiswa di satu kampus. Para peneliti ini gabungin data dari 148 studi independen buat dapetin jumlah partisipan yang luar biasa gede ini. Skala data yang kayak gini tuh ngasih tingkat kepastian absolut yang bakal bikin siapapun, bahkan ilmuwan paling skeptis sekalipun, cuma bisa terdiam kagum. Mari kita lihat gimana data sebesar ini ngebentuk kesimpulan yang super solid. Data raksasa ini mengungkap sesuatu yang universal banget. Ratusan ribu orang tadi dilacak rata-rata selama 7,5 tahun. Hasilnya, gila sih. Orang yang punya koneksi sosial yang cukup, angka harapan hidupnya naik sampai 50%. Dan yang paling keren, angka 50% ini konsisten buat siapa aja. Laki-laki, perempuan, tua, muda, yang sehat, atau yang udah sakit. Semuanya dapat manfaat yang sama besarnya. Tapi tunggu dulu. Kita harus hati-hati nih sama definisinya. Apa sih yang sebenarnya dimaksud sama koneksi sosial di sini? Mari kita perjelas satu hal yang penting banget. Hubungan kayak apa yang beneran bisa ngelindungin nyawa kalian? Karena ternyata, dari data yang ada, dukungan sosial ini bukan sekedar soal punya orang lain di sekitar kita secara fisik, kayak sekedar punya teman sekamar gitu, bukan. Nah, yang bikin ini makin menarik adalah perbedaan drastis dari datanya. Studi yang mengukur integrasi sosial secara lebih kompleks, yakni seberapa dalam hubungan kalian, ngerasa dapat dukungan emosional nggak, atau seberapa sering interaksi kalian itu bermakna, itu nunjukin peningkatan peluang kelangsungan hidup sampai 91%. Sementara kalau indikatornya cuma ngelihat hal simpel kayak kalian tinggal sendirian atau enggak, peningkatannya cuma 19%. Artinya, kedalaman dan kualitas hubungan kalian itu jauh-jauh lebih memproteksi nyawa daripada cuma sekedar status kalian tinggal sama siapa. Ini ngebawa kita ke klimaks dari temuan luar biasa ini. Buat benar-benar paham seberapa gawat sih masalah isolasi sosial ini, kita harus ngebandingin bahayanya pakai tolok ukur yang udah sering banget kita dengar dari dokter. Kalau punya teman yang baik bisa bikin kita hidup lebih lama, terus seberapa mematikan rasa kesepian itu kalau dibandingin sama kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya? Dan hasilnya benar-benar mind-blowing, bikin kita geleng-geleng kepala.
Dampak dari punya hubungan sosial yang baik itu justru menempati posisi paling atas. Efeknya secara mengejutkan, ngalahin efektivitas pengobatan darah tinggi loh. Manfaat kesehatan yang melampaui sekedar olahraga rutin, dan jauh ngalahin risiko obesitas. Faktanya, secara statistik, punya koneksi sosial yang kuat itu ngasih manfaat kelangsungan hidup yang setara sama berhenti ngerokok. Iya, kalian nggak salah dengar. Nyuekin teman-teman dan kehidupan sosial kalian itu ternyata sama mematikannya kayak menghisap belasan batang rokok setiap hari. Jadi, poin krusialnya gini, riset ini ngasih tantangan gede banget langsung buat dunia medis, dan pastinya buat kita semua. Dokter tuh harus mulai masukin evaluasi kesejahteraan sosial pasiennya pas check-up rutin. Masih ingat gak sih sejarah puluhan tahun lalu, pas dunia medis tuh kaget banget nyadar kalau bayi di panti asuhan bisa benar-benar meninggal secara fisik, cuma karena nggak dapat sentuhan dan interaksi sosial. Pemahaman yang sama harus banget diterapin sekarang. Kesepian di usia dewasa itu benar-benar kondisi fisik yang mengancam jiwa, dan koneksi sosial harus dianggap sebagai kebutuhan medis yang mutlak. Semua fakta ilmiah yang luar biasa ini pada akhirnya bikin kita ngaca ke kehidupan kita sendiri. Dan ninggalin satu pertanyaan yang lumayan menohok. Kapan sih terakhir kali kalian sengaja neken nomor teman murni demi kesehatan kalian sendiri? Kalau kalian selama ini bangga ngabisin waktu berjam-jam di tempat fitness atau rajin ngitungin kalori tiap makan, mungkin udah saatnya kalian ngasih effort yang sama buat kesehatan sosial kalian. Mulai sekarang, coba deh perhatiin seberapa kuat koneksi sosial kalian. Karena kayak yang udah dibuktiin sama sains hari ini, ngehubungin orang yang kalian sayang itu bukan sekedar basa-basi aja. Itu harfiah bisa nyelamatin nyawa kalian.